kemarin tuh sudah berapa lama gitu nggak syuting, jadi pas masuk lagi agak-agak lupa-lupa lagi alurnya, ini tadi apa ya, harusnya apa, ada beberapa yang lupa lah, tapi ya gimana cara mensiasatinya itu pas lagi di tengah-tengah panggung gitu, tapi ya tetap fun karena memang vibes-nya seru kan acara ini. Mensiasatinya ya udah ngelawak aja. Kalau lupa ya udah, apa tadi, bisa tanya Gilang atau misalnya bisa apa aja sebetulnya bisa menggunakan apapun yang ada di panggung saat itu gitu. Keseruannya sebenarnya memang setiap syuting tuh memang selalu seru kan gitu. Jadi memang pesertanya juga seru, akunya juga mau nggak mau jadi kepancing ikutan seru kan. Banyak sih, setiap episode itu selalu aja ada yang unik, dan itu biasanya lebih dari 1-2 orang, itu banyak juga yang unik. Jadi itu yang bisa diulik gitu nantinya, misalnya mau bisa dimainin jadi gimana tuh biasanya spontan aja gitu di stage gitu. Sebenarnya lumayan sih, karena ini memainkan perasaan, memainkan logika, mengaduk-ngaduk cara berpikir mereka juga. Jadi serunya sih di situ. Oh, itu pasti. Jadi kalau mereka dapat, misalnya ada yang dapat hadiahnya besar, kita jadi ikut happy gitu. Ada yang dapat zong juga, kita jadi ikut sedih gitu. Jadi itu tuh kita pasti akan tergantung sama peserta. Jadi reaksi kita, respon kita, semua yang ada di situ pun pasti akan tergantung dari pilihan peserta gitu. Kalau aku seperti biasa, make up, hairdo udah pasti sendiri kan gitu. Tapi kalau untuk wardrobe kadang-kadang kita tuker-tukeran nih. Misalnya hari ini wardrobe-nya memang disediakan dari tim wardrobe dan memang cocok, entah dari segi ukurannya, entah dari stylenya, pasti aku pakai semuanya. Tapi kadang-kadang suka mix and match juga. Makeup sih tergantung, kalau mau simple ya sejam, setengah jam kadang-kadang juga cukup gitu. Tapi kalau misalnya lagi pengen mood-moodan kan, kalau aku lagi pengen tiba-tiba lagi pengen on gitu, makeupnya lagi pengen statement gitu, ya udah bisa 2 jam gitu. Ya sebetulnya kan buat, kalau aku tuh sharing, sebenarnya bukan sharing banget, sebenarnya lebih ke flexing sih itu. Flexing skill ya. Jadi bisa make up, pengen seneng aja eksplorasi make up gitu. Misalnya mau yang simple atau mau yang tema-tema gotik misalnya, atau mau yang tema-tema apa, seneng explore aja gitu. Seneng menunjukkan itu gitu. Awalnya tuh itu terpintas aja, dan memang nggak pernah nulis skripnya dulu. Jadi selalu misalnya kan itu semua yang edit aku, voice overnya aku. Jadi yang tahu penempatan di scene ini kita mau ngapain, di scene ini mau apa tuh aku gitu. Jadi nggak pernah di skrip, misalnya bikin skrip dulu ditulis gitu, nggak, langsung aja dilihat ini lagi ngapain ya langsung. Aku langsung omongin yang lagi dilakukan di situ gitu. Sepertinya masih disukai. Ya, terima kasih. Nggak tahu juga sih, kayak itu aja pun nggak disangka-sangka kan, nggak diduga-duga ternyata voice over yang kayak gitu ternyata diminati gitu. Padahal sebelumnya kan nggak ada yang buat konten-konten dengan suara-suara aneh-aneh kayak gitu. Tapi mungkin next ya, karena imajinasi ini selalu liar gitu, mungkin next bisa yang lain lagi, tapi belum tahu apa gitu. Kalau makeupnya sendiri kan itu biasanya ya itu 1-2 jam untuk makeupnya sendiri sama hairdo segala macem. Kalau untuk voice overnya biasanya tergantung lagi dapat wangsit atau enggak nih untuk ide-ide mau ngisi apa. Kalau misalnya enggak, kadang-kadang juga suka ditunda. Misalnya nanti aja deh, belum dapat ide mau ngapain nih gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat ide, bisa ngedadak hari itu juga. Ya udah buat langsung hari itu gitu. Iya. Iya, memang aku senang eksplorasi aja gitu, dari dulu memang mau ngejahit baju, kayak misalnya mau bikin apa sesuatu, pernak-pernik apa gitu, emang dari kecil aja memang suka gitu. Jadi memang mungkin bukan diniatin, memang udah kebentuknya gitu aja mungkin ya, karena ngelihat ibu aku juga kan, dia dulu, aku dari kecil tuh nggak pernah beli baju, selalu bajunya tuh dibikin sama ibu. Jadi aku ngelihat gimana proses memola kain untuk jadi baju, misalnya untuk jadi celana, untuk jadi kemeja, untuk jadi rok, untuk jadi apa, karena terbiasa ngelihat kondisi itu di rumah, jadi mau nggak mau jadi kebawa kayak gitu. Pasti ada itu
salah teknik, apalagi kan bukan yang profesional setiap hari motongin. Kalau tiap hari motongin rambut orang itu udah tangannya pasti udah lihai gitu, udah lincah. Nah kalau ini kan masih sesekali, meskipun udah lebih dari 10 kali aku potong rambut sendiri, potong rambut suami, cuman tetap aja karena nggak dilakukan setiap hari, jadi itu tetap harus hati-hati. Nanti kemungkinan misalnya ada bagian-bagian kalau kita mau bikin fade tuh misalnya, jadi yang dari bawahnya tipis, tebal sampai panjang. Nah, itu kan harus pakai filling tuh. Apalagi kalau pakai clipper gitu. Jadi itu mah apa ya? Feeling aja sih. Jangan lupa untuk saksikan Super Deal setiap hari jam 18 sore, pokoknya jam 18.15 sekitaran jam segitu, standby aja terus di TV ya. Setiap hari tentunya hanya di GTV. Deal.